selamat datang dalam podcast Kampus Biru. Nah, kita tuh mau ngebahas tentang kebijakan dan peraturan kelautan perikanan di Indonesia. Nah, sebelum kita ngegali lagi lebih dalam, apa sih itu kebijakan dan peraturan kelautan dan perikanan di Indonesia itu? Kita kenalan dulu ya guys ya. Nama aku Yimima Jivani Sunraya dengan NIM 2213521100 dari kelas C, Ilmu Dasar Kelautan Perikanan, MSP Manajemen Sumber Daya Perairan, angkatan tahun 2022. Nah, aku punya bintang tamu loh yang paling cantik. Kenalin ya. Halo teman-teman, nama aku Anita Imania dengan NIM 2213521115 dari kelas C, Dasar Ilmu Kelautan dan Perikanan. Nah, udah kenal kan semua guys. Nah, di sini kita tuh mau bincang-bincang tentang gimana sih kebijakan dan peraturan kelautan dan perikanan dengan Anita. Dia tuh lebih tahu segala hal guys tentang kebijakan dan peraturan. Kita kan nggak tahu nih. Nah, jadi kita mau lebih tahu lagi. Kita mau nanya-nanya sama Anita. Kamu udah siap kan? Siap dong. Nah, Anita udah siap guys. Kalian jangan kemana-mana ya. Kalian harus tetap di podcast kami. Hai guys, jadi tuh aku mau ngasih pertanyaan nih sama Anita. Gimana sih kebijakan dan peraturan kelautan dan perikanan? Pasti kalian pada bingung juga dong, apa aja sih kebijakan dan peraturan di kelautan dan perikanan. Nah, aku udah ngasih pertanyaan nih buat Anita. Apa sih yang kamu ketahui arti dari suatu kebijakan dalam perikanan? Oke, jadi itu pengertian kebijakan kelautan sendiri itu merupakan inti dari suatu kebijakan, mencakup keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan, tentunya tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat, penduduk, masyarakat, atau warga negara yang lainnya. Jadi seperti itu kebijakan dan peraturan dalam kelautan perikanan. Jadi kalian udah pada tahu kan guys, apa saja kebijakan dan peraturan dalam kelautan Indonesia. Jadi tuh Kak, ada tuh orang kayak ngechat aku, tanyain dong Kak, tolong sama Anita gimana sih, apa aja sih yang kamu tahu tentang kebijakan pemerintahan terhadap kelautan dan perikanan? Oke, jadi kebijakan pemerintah terhadap kelautan dan perikanan itu ada 4. Yang pertama itu menanggulangi kemiskinan atau PROPOR. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan pemerataan manfaat ekonomi. Dan yang terakhir, mengedepankan kelestarian lingkungan. Nah, jadi itulah jawaban dari Anita tentang gimana sih pemerintah memberikan kebijakan dan peraturan kepada kelautan dan perikanan. Yang ketiga, kita tanya dulu nih sama bintang tamu kita, kamu belum bosan kan Kak dengan podcast kita? Belum tentunya. Nah, kata Anita seru guys, dan dia juga belum bosan. Jadi kalian juga penonton harus tetap stay tune di video kita, jangan sampai bosan, oke? Nah, sekarang masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, kamu tahu nggak sih apa saja alat yang digunakan dalam perikanan tangkap? Apa sih yang digunakan di dalam perikanan tangkap di Indonesia para nelayan? Baik, alat tangkapnya sendiri tidak neko-neko ya tentunya. Berupa pancing tangan, tonda, jaring air dalam, panah, jaring serip, jaring layang, jaring benang, jaring mogong, jaring tasik, dan jaring terinjang. Itu aja sih. Nah, jadi kalian udah tahu dong alat apa aja sih yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan di laut. Nah, kita mau lanjut lagi di pertanyaan berikutnya ya. Kalian harus tetap menunggu podcast Kampus Biru kami. Oke? Selanjutnya Kak, pertanyaan selanjutnya. Kamu belum bosan dong? Belum capek juga kan? Belum. Nanti habis kita mulai podcast kita minum ya di luar. Oke guys. Iya bener, kita harus ngopi guys. Biar kita kayak nggak bosan gitu ya kan, depannya podcast. Oke. Soal selanjutnya, usaha apa aja sih yang dapat dilakukan dalam bidang perikanan Kak yang kamu ketahui? Oke. Dalam bidang ekonomi sendiri itu yang dapat kita lakukan yang pertama nih,
membudidayakan ikan lalu dijual ke pasar dan toko misalnya, lalu usaha pertambakan, usaha industri ikan kalengan, lalu menjadi petani garam. Itu sih secara umum yang biasa dilakukan dalam Indonesia. Itulah ya usaha-usaha yang dilakukan para perikanan untuk mendapatkan perekonomian di pesisir pantai, guys. Jadi udah pada tahu kan kalian kan tentang perikanan dan kelautan, kebijakan dan perikanan pada kelautan, guys. Itulah usaha-usaha yang dilakukan oleh pesisir pantai dan nelayan. Oke guys, sekian dari podcast kami berdua. Bila ada salah kata dari kami berdua, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye. Terima kasih. Nonton selanjutnya di podcast kami di podcast Kamus Biru.